Alhamdulillah, alhamdulillahil qail, fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Alhamdulillah ala ihsanih, wasyukru ala taufiqih wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ta'ziman li sa'nih. Wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwani. Usalli wa usallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu min ummati. Amma ba'du. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Marilah kita sama-sama bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan perintahnya dan jangan sekali-kali maksiat atau membangkang kepada Allah Subhanahu wa taala, mulai dari bentuk kecil hingga yang terbesar. Karena dalam kacamata kenabian dan kerasulan Nabi Muhammad SAW, penduduk surga yang terbanyak itu adalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itulah kami khatib hari ini memberanikan berwasiat usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang berbunyi, su'ilan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Nabi pernah ditanya oleh salah satu sahabatnya, an aksari ma yudkhilun nasal jannah, penyebab atau faktor yang dominan menyebabkan orang-orang itu masuk surga. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, qala taqwallah wa husnul khuluq. Jadi penyebab utama seseorang masuk surga Allah Subhanahu wa taala itu adalah orang yang bertakwa dan berbudi pekerti yang baik. Orang yang berbudi pekerti yang baik itu akan memantulkan kerja yang baik, ucapan yang baik. Di antara ucapan-ucapan yang tidak pernah tertinggal oleh orang yang berakhlak baik itu, yang pertama adalah basmalah atau bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua adalah hamdalah atau alhamdulillahirabbil alamin. Yang ketiga adalah istighfar atau astaghfirullahaladzim. Yang keempat adalah la haula wala quwata illa billah atau hauqalah. Yang kelima adalah inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Yang keenam adalah insyaallah. Adapun yang terakhir adalah kalimah thayyibah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dalam kesempatan ini pula akan kami uraikan satu persatu. Yang pertama adalah bismillah. Sebagai orang mukmin layaknya mengawali, mendahului segala kerjanya, aktivitasnya, usahanya dengan membaca basmalah, dengan membaca bismillahirrahmanirrahim. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu amrin dzibalin la yubda'u bi bismillah fahuwa aqta. Dalam riwayat lain, illa bi dzikrillah fahuwa abtar. Segala urusan, segala kerja, segala aktivitas, segala usaha yang tidak diawali, tidak dibuka dengan bacaan bismillah atau tidak didahului dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka akan terputus dari keberkahan. Maka dari itulah sebagai orang mukmin kita sayugjanya selalu mengistiqomahkan, sekalipun kelihatannya sepele, tapi jangan dianggap sepele. Karena ini pantulan-pantulan jiwa para penghuni surga Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan membaca basmalah itu bisa menarik keberkahan usaha dan kerja serta aktivitas yang kita lakukan. Adapun yang kedua yaitu hamdalah atau alhamdulillah. Kapan itu kita baca alhamdulillah? Yaitu setiap kali kita selesai melakukan aktivitas,
pekerjaan, usaha, dan lain sebagainya. Karena apa? Membaca hamdalah itu, membaca alhamdulillah itu merupakan ungkapan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah telah campur tangan dalam usaha kita, dalam kerja kita, dalam aktivitas kita, sehingga kita bisa melakukannya. Dengan ungkapan syukur alhamdulillahirabbil alamin itu, Allah akan angkat diri kita, akan diberi hadiah yang istimewa oleh Allah Subhanahu wa taala dengan firman-Nya, la in sakartum la azidannakum. Jika saja kamu mau bersyukur, aku akan tambahkan nikmat, akan aku tambahkan arzak. Maka dari itulah sebagai muslim hendaknya selalu menutup segala aktivitasnya itu dengan mengucapkan hamdalah atau alhamdulillah. Adapun yang ketiga, seorang muslim hendaknya mendawamkan atau mengistiqomahkan membaca istighfar. Astagfirullahaladzim bisa 10 kali dalam sehari, bisa setiap ba'da sholat, bisa 100 kali setiap hari, dan seterusnya. Karena apa? Karena istighfar ini sangat membantu dalam kehidupan kita. Rasulullah SAW bersabda, man lazimal istighfar, barang siapa mendawamkan, melanggengkan membaca istighfar, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, ja'alallahu lahu min kulli hammin faraha wa min kulli dhikin mahraja wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Allah akan transferkan kesuksesan dari segala kegagalan. Janji Rasulullah SAW. Dan Allah kirimkan kesenangan dari segala kesedihan. Bonusnya warzaqahu min haitsu la yahtasib. Allah akan kirimkan, Allah akan transferkan rezeki, nikmat dari arah yang kita tidak pernah menduganya. Maka dari itulah kita sebagai orang yang beriman hendaknya selalu sadar diri, mengakui diri kita ini tidak pernah akan bersih dari dosa. Dari itu kita tidak berhenti-henti membaca istighfar atau minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang keempat, yaitu membaca hauqalah atau la haula wala quwata illa billah. Lafaz ini merupakan zikir dari Rasulullah SAW yang diterima tatkala Isra Mi'raj, yang dalam satu riwayat disampaikan oleh Rasulullah SAW yang diajarkan oleh Abdullah ibnu Qais dengan sabdanya, ya Abdullah ibnu Qais, wahai Abdullah ibnu Qais, ala adulluka ala kanzin min kunuzil jannah, apakah kamu mau saya ajarkan, apakah kamu mau aku tunjukkan sebuah gudang dari gudang-gudang surga itu? Qultu bala ya Rasulullah. Aku menjawab, enggih ya Rasulullah. Qala, Rasulullah menjawab, la haula wala quwata illa billah. Bacalah, istiqomahkanlah, terus-meneruslah kamu dalam setiap hari itu tidak lepas membaca la haula wala quwata illa billah. Karena itu merupakan gudang surga yang akan diberikan Allah, dihadiahkan oleh Allah kepada kita nantinya. Maka dari itu kita sebagai muslim hendaknya mendawamkan pula kalimah la haula wala quwata illa billah. Adapun yang kelima, yaitu istirja atau inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kalimah ini bukan hanya untuk kematian, kepencelatan tatal pun kita hendaknya membaca innalillah. Karena apa? Segala bentuk musibah, besar maupun kecil, tersembunyi atau terang-terangan, hendaknya kita mengucapkan istirja, pengakuan kembali kepada Allah kalau kita ini dimiliki oleh Allah, dikuasai oleh Allah, diatur oleh Allah, wa ilaihi turja'un, dan hanya kepada Allah kita semua ini akan kembali. Tidak ada yang tidak. Kepada Allah saja kita ini semua akan kembali. Maka dari itulah kalimah istirja ini hendaknya kita lafazkan, kita dawamkan pula ketika kita mendapatkan musibah, mulai dari yang besar hingga yang kecilnya. Adapun yang keenam, yaitu membaca insya Allah. Kita semua ini sebagai muslim hendaknya selalu
sedikit-sedikit insya Allah. Pak, nanti kita kerja ya, insya Allah. Nanti Bapak datang ya, insya Allah. Nanti kita pergi ya, insya Allah. Karena dalam penggalan kata insya Allah itu pengakuan kita bahwa segala sesuatu tanpa izinnya, tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa taala tidak akan bisa apa-apa. Sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghada illa ayyasha Allah." Jangan sekali-kali kamu berucap, "Aku akan melakukannya besok pagi." Oke, aku akan berangkat. Oke, aku akan pergi. Jangan seperti itu. Tapi katakanlah insya Allah. Katakanlah aku akan berangkat, aku akan pergi, aku akan datangi. Kalau ada izin dari Allah Subhanahu wa taala yang tertuang dalam kalimat insya Allah itu. Adapun yang ketujuh, yaitu selalu tidak lepas berzikir la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Alaisa la ilaha illallah miftahul jannah? Bukankah la ilaha illallah itu kuncinya surga? Tentu kita semua sudah mengetahui jawabannya. Tetapi di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah." Siapa dalam kalbunya, dalam hatinya itu bersaksi atau mengatakan tidak ada Tuhan yang sesungguhnya, tidak ada Tuhan yang wajib disembah kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala, hingga itu terucap atau terbesit dalam hatinya, di akhir hayatnya Allah anugerahkan surga kepadanya. Hadirin jamaah sholat Jum'ah yang berbahagia, pada kesempatan ini kita diingatkan kembali kalimah-kalimah yang sepele, tapi janganlah kita anggap sepele. Kalimah-kalimah yang mudah, tapi mari kita lakukan secara istiqomah. Karena itu cerminan ahlul jannah yang disaksikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Merekalah yang akan mendapatkan percikan-percikan rahmat ridhonya Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama, dalam memulai dan mengawali sesuatu tidak meninggal basmalah. Yang kedua, dalam mengakhiri dan menyudahi segala sesuatu, aktivitas, pekerjaan, usaha dengan mengucap alhamdulillah. Yang ketiga, yaitu selalu membaca istighfar. Adapun yang keempat, yaitu selalu membaca la haula wala quwata illa billah. Adapun yang kelima, yaitu selalu membaca inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Adapun yang keenam adalah insya Allah. Adapun yang terakhir adalah kalimah thayyibah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sekian, mungkin ini akan mendatangkan keberkahan kepada kita semua, sehingga jika kita dawamkan kita akan mendapatkan rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih kita mendapatkan jatah masuk surga dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Fastaghfiruh innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahi wahdah la syarikalah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu wa la rasulah. Usalli wa usallim ala Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Hadirin kaum muslimin wal mukminin rahimakumullah. Usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ya Allah aslih umral muslimin wa aslih man fi salahim salahul muslimin wa ahlik man fi halakihim salahul muslimin. Allahumma ya Allah ij'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair, ziyadatan lana fi kulli khair, ziyadatan lana
lana fi kulli khair wal mauta rahatan lana min kulli sirrin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina illa lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilna al jannata mal abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'idzil qurba wa yanha 'anil fahsai wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal adzim yadhkurkum washkuruhu ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi ta'ala akbar. Summa aqimus shalah.